Ribuan warga Mandailing Natal antusias menyambut kedatangan Bobi Nasution di Kelurahan Gunung Baringin, Panyambungan Timur, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga yang umumnya masih ada hubungan keluarga dengan Bobi ini berdesakan untuk bersalaman dengan Bobi Nasution, sang menantu Presiden Joko Widodo. Dua calon Bupati Mandailing Natal, Harun Mustofa Nasution dan Saifullah Nasution, turut menyambut Bobi Nasution. Selain itu, Bobi juga disambut Ketua PKB Provinsi Sumatera Utara, Jafar Suheri Nasution, yang merupakan Bupati Mandailing Natal. Warga terlihat sangat antusias ketika melihat Kahiyang Ayu Siregar, istri Bobi, ikut mendampinginya dalam kampanye kali ini. Kahiyang juga ikut makan bersama ribuan warga Mandailing Natal. Kahiyang Ayu Siregar sempat memborong kacang rebus milik sejumlah pedagang setelah menawarnya terlebih dahulu layaknya ibu-ibu rumah tangga. Dalam pertemuan singkat dengan warga, Bobi Nasution mendapat sejumlah keluhan, khususnya infrastruktur, harga komoditi, dan kesehatan. Menanggapi keluhan warga terkait infrastruktur jalan, Bobi secara terang-terangan mengkritik kepala daerah yang membuang tanggung jawab atas kondisi infrastruktur jalan di Sumatera Utara yang buruk. Menurut Bobi, anggaran yang ada sangat mumpuni untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan, termasuk dengan cara membangun sinergitas dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, program yang kami usung salah satunya memang Bapak Ibu, ini adalah tentang infrastruktur jalan yang ada di Sumatera Utara, jalan yang ada di wilayah kita ini harusnya masyarakat ini nggak tahu, betul ya Ibu-Ibu ya, nggak tahu mana jalan nasional, mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten, tahu nggak Bu? Bisa bedain nggak? Nggak bisa kan? Semuanya aspal, semuanya hitam juga Bu. Jadi kalau dibilang jalan nasional itu kerjaannya punya presiden, kalau jalan provinsi kerjaannya punya gubernur, jalan kabupaten kerjaannya punya Pak Bupati. Masyarakat banyak kali kita suruh mikir untuk jalan-jalan punya siapa. Yang masyarakat mau itu jalannya ya mau jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, yang mulus saja. Nggak penting jawaban itu punya siapa jalannya, yang penting tahunya itu punya pemerintah, betul Bu ya? Oleh karena itu tentunya kepala daerah itu Bu tugasnya bukan hanya melempar tanggung jawab, tapi bisa mempertanggungjawabkan. Karena yang Ibu pilih itu kami untuk mewakili ibu-ibu semua, baik di tingkat kabupaten, yang paling kecil lagi di tingkat kecamatan, di tingkat desa, di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Jadi nggak ada lagi bahasa kalau itu jalan punya si A, punya si B, punya si C, nggak ada. Tapi seorang gubernur harusnya bisa memberikan akses kalau itu jalan nasional yang bisa diperbaiki oleh pemerintah pusat. Kalau jalan provinsi harus dikerjakan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Kalau punya kabupaten seperti disampaikan Uda Saifullah tadi, harus bisa kolaborasi dengan pemerintah kabupatennya. Di akhir sambutannya, Bobi meminta doa restu untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara periode 2024-2029. Bobi berjanji akan menuntaskan semua masalah di Sumatera Utara pada masa jabatannya jika menang dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Oleh karena itu, program yang kami usung salah satunya memang Bapak Ibu, ini adalah tentang infrastruktur jalan yang ada di Sumatera Utara, jalan yang ada di wilayah kita ini harusnya masyarakat ini nggak tahu, betul ya Ibu-Ibu ya, nggak tahu mana jalan nasional, mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten, tahu nggak Bu? Bisa bedain nggak? Nggak bisa kan? Semuanya aspal, semuanya hitam juga Bu. Jadi kalau dibilang jalan nasional itu kerjaannya punya presiden, kalau jalan provinsi kerjaannya punya gubernur,
jalan kabupaten kerjaannya punya Pak Bupati. Masyarakat banyak kali kita suruh mikir untuk jalan-jalan punya siapa. Yang masyarakat mau itu jalannya ya mau jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, yang mulus saja. Nggak penting jawaban itu punya siapa jalannya, yang penting tahunya itu punya pemerintah. Betul Bu ya? Oleh karena itu tentunya kepala daerah itu Bu tugasnya bukan hanya melempar tanggung jawab, tapi bisa mempertanggungjawabkan. Karena yang Ibu pilih itu kami untuk mewakili ibu-ibu semua, baik di tingkat kabupaten, yang paling kecil lagi di tingkat kecamatan, di tingkat desa, di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Jadi nggak ada lagi bahasa kalau itu jalan punya si A, punya si B, punya si C, nggak ada. Tapi seorang gubernur harusnya bisa memberikan akses kalau itu jalan nasional yang bisa diperbaiki oleh pemerintah pusat. Kalau jalan provinsi harus dikerjakan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Kalau punya kabupaten seperti disampaikan Uda Saifullah tadi harus bisa kolaborasi dengan pemerintah kabupatennya. Oleh karena itu kami jadi gubernur ini Bu, waktunya tahu berapa lama Bu? Berapa tahun Bu? 5 tahun. Ibu-ibu tahu nggak 1 tahun gubernur tuh dikasih uang berapa Bu? Tahu nggak? Pak Bupati ini 1 tahun dikasih uang berapa, tahu nggak? Mau tahu nggak Bu? Nih saya cerita sedikit Bu ya. Saya kemarin diamanahkan jadi wali kota Medan Bu. Saya jadi wali kota Medan itu 1 tahun diamanahkan uang, bukan uangnya siapa-siapa, uangnya masyarakat, uangnya rakyat. Itu diamanahkan 1 tahun 6 triliun Bu. Saya sebagai wali kota. Ya untuk potong untuk gaji PNS dan segala macam kurang lebih 2 triliun. Jadi saya punya uang 4 triliun di Medan itu untuk ngebangun kota Medan. Jadi itulah di Medan saya bangun beberapa, termasuk ada Islamic Center yang kami bangun, luasannya ada 20 hektar, masjidnya kurang lebih ada 3 hektar kami bangun, dan itu uangnya cukup. Nah yang tahu Bu, Sumatera Utara ini 1 tahun gubernurnya dikasih uang berapa? Mau tahu ya? 1 tahun itu Bu kurang lebih Sumut ini punya anggaran 15 triliun. 14 ya? Nah, ini Pak anggota DPR yang 14 triliun. Kalau gaji berapa Bang kira-kira? Untuk gaji 4 triliun ada? Hah? Udah habis setengah? Oke, habis setengah. Kita bilang berarti tinggal 7 triliun yang bisa dibangun provinsi. Nah, ini Pak anggota DPR-nya ada di sini dulu nih, Pak. Wakil Ketua DPR-nya. 1 tahun Provinsi Sumatera Utara itu punya uang 7 triliun Bu. Jadi kalau gubernur dikasih waktu 5 tahun, ini hitung-hitungan matematika, kita bilang hitung-hitungan paling gampang aja Bu. 7 kali 5 berapa Pak? 35 triliun. Banyak nggak? Harusnya bisa terbangun nggak? Harusnya bisa Bu. Kami saja Medan tadi kami bilang cuma 4 triliun kurang lebih yang bisa kami bangun. Kesempatan kali ini saya dan Pak Surya sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara, kami nggak mau bilang program kami infrastruktur memperbaiki jalan, masalah kesehatan, masalah pertanian dan keekonomian, tapi yang kami lakukan di sini bukan hanya janji mengatakan infrastruktur akan kami perbaiki, tapi dalam kesempatan ini kami tahu waktu kami 5 tahun. Oleh karena itu silahkan nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau nanya langsung, kira-kira Pak Bobi jalan yang mau ditembus ini bisa dilakukan dalam berapa tahun, silahkan. Ini yang akan kami lakukan, kami kerja ada masa waktunya. Kalau kami hitung-hitung untuk infrastruktur ini di tahun ketiga atau di tahun keempat untuk menjabat sebagai seorang gubernur, dengan anggaran yang dimiliki, dengan kekuatan anggaran yang dimiliki, harusnya bisa untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di Sumatera Utara, apalagi membuka jalan yang bisa berkolaborasi juga dengan Kabupaten Mandailing Natal nanti ke depannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini tentunya sekali lagi kami memohon
doa dan dukungan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas bertanding yang berbeda. Saksikan Best World Boxing Sabtu dan Minggu jam 9 pagi hanya di TV One. Kabar Arena Malam, Senin sampai Jumat, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran ya, tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir. Kunjungan calon Bupati Langkat nomor urut 2 Iskandar Sugito dan Adeli Tama Hidayat Sembiring kali ini mengunjungi warga di Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Ini saya, ya Bu. Dalam dialognya, warga meminta kepada pasangan yang diusung Partai Persatuan Pembangunan dan PKB ini untuk memperbaiki jalan di desa mereka yang sudah bertahun-tahun tidak pernah tersentuh pembangunan. Mohon pilihannya bisa, Bu. Bukan hanya itu, pasangan yang memiliki jargon Langkat bisa ini juga diminta mengadakan fasilitas kesehatan yang layak serta pemerataan BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat. Salam satu-satu yang sepanjang lama ya kan Pak. Menanggapi keluhan warga, bakal calon Bupati Langkat nomor urut 2 Iskandar Sugito mengatakan akan memenuhi semua aspirasi warga dan akan kembali lagi mengunjungi mereka setelah Pilkada 27 November mendatang.
Mereka menyampaikan aspirasi agar kiranya bila nantinya mendapatkan amanah, jangan sampai lupa kepada mereka untuk datang kembali. Dan saya juga sudah menetapkan tanggal minggu ketiga Desember, saya akan kembali ke sana. Dan satu yang paling mereka memang sangat berharap bahwa jalan-jalan fasilitas di sana bisa, fasilitas jalan infrastrukturnya bisa diperbaiki. Itu aspirasi yang sangat kuat dari mereka. Bukan hanya itu, Iskandar Sugito juga menawarkan perubahan kepada warga agar jalanan serta fasilitas kesehatan mereka akan segera diperbaiki pemerintah Kabupaten Langkat saat ia terpilih nanti. Bahkan Iskandar Sugito yakin seluruh warga desa akan mendukung dan memilih mereka pada pilkada mendatang. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Dalam masa kampanye, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi lebih banyak mengisi waktu kampanyenya dengan berdiskusi dengan sejumlah elemen dan lapisan masyarakat yang dilaksanakan di posko pemenangan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara. Edi menerima perwakilan pengemudi ojek online yang tergabung dalam barisan ojol Sumatera Utara mendukung Edi Rahmayadi atau Bos Edi Rahmayadi. Dalam diskusinya, Edi mendengarkan sejumlah keluhan yang disampaikan oleh pengemudi, terutama tentang kesejahteraan mereka serta keamanan bagi penumpang. Mantan Gubernur Sumatera Utara ini pun menyebut jika seluruh regulasi ini diatur oleh pusat. Namun meski demikian, dirinya berjanji akan mengusulkan sejumlah hal kepada dinas terkait untuk dikaji ulang agar nantinya para pengemudi mendapatkan kepastian dan kelayakan dalam menjalankan profesinya. Untuk bisa membantu itu bukan hanya berhenti di posisi di Sumatera Utara. Dia bersangkutan dengan kepastian hukum yang ada di pusat. Tapi namun demikian, kehidupan, pendapatan itu kan diatur oleh daerah. Tadi kan regulasi yang diatur oleh pusat. Untuk itu nanti harus kita tata benar. Kita tata berapa pantasnya kos untuk setiap orang menggunakan fasilitas ojol itu. Pada masa pemerintahannya, Edi Rahmayadi kerap didemo oleh pengemudi ojol saat dirinya masih menjadi gubernur. Namun Edi mengatakan jika hal tersebut merupakan keputusan pusat dan dirinya memanggil perwakilan-perwakilan pihak aplikator untuk berdiskusi langsung dengan pengemudi nantinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Menjelang Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang secara bertahap telah menerima berbagai jenis logistik pemilu. Dalam pekan ini, 2 jenis logistik pemilu yaitu kotak suara dan bilik suara telah tiba di gudang KPU Tanjung Pinang. Bilik suara untuk Pilkada Kota Tanjung Pinang berjumlah 1.292, sedangkan kotak suara berjumlah 646. Bilik dan kotak suara ini nantinya akan didistribusikan ke 323 TPS, di mana tiap TPS akan mendapat 4 bilik suara dan 2 kotak suara. Selain bilik dan kotak suara, pekan lalu KPU Tanjung Pinang juga telah menerima 3 jenis logistik pemilu lainnya, yaitu tinta pemilu, segel kertas, dan juga segel plastik. Sementara untuk surat suara, saat ini masih dalam proses validasi desain di KPU Pusat. Ada 5 jenis logistik yang sudah kita terima. Selain 2 yang hari ini kita terima, kemarin kami juga sudah menerima tinta, kemudian segel kertas dan segel plastik atau kabel tis. Untuk surat suara sendiri gimana? Surat suara masih berproses. Hari besok tanggal 29 kami masih diundang oleh KPU RI untuk menyerahkan bukti validasi desain surat suara yang sudah disetujui oleh pasangan calon kemarin pada saat pencabutan nomor urut.
KPU Tanjung Pinang memperkirakan logistik surat suara akan dicetak pada bulan Oktober dan diperkirakan akan tiba di Tanjung Pinang pada awal November mendatang. Untuk logistik pendukung lainnya seperti sampul kertas, lem, gembok, ballpoint, dan spidol akan dilengkapi dalam waktu dekat. Sementara itu untuk keamanan logistik tersebut, sejumlah personel kepolisian juga telah ditempatkan untuk menjaga gudang KPU. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah Khairullah, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di TV jika One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Menuntaskan rasa ingin tahu publik. UKT di Institut Teknologi Bandung ini mendapat protes dari mahasiswa, bahkan disarankan menggunakan pinjaman online. Dengan jumlah bunga kurang lebih 20% per tahunnya. Obrolan ringan membangkitkan motivasi dan inspirasi. Seorang penyandang disabilitas daksa tangan ini viral di media sosial bersalaman dengan rektor dengan menggunakan kaki. Punya caranya masing-masing untuk bangkit dan bisa sukses nantinya. Apa kabar Indonesia Siang di TV One? Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sudah menetapkan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Mereka adalah pasangan Bobi Nasution Surya dan pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala. Pasangan Bobi Surya diusung oleh 10 partai politik, yakni Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, P3, dan PSI. Banyaknya dukungan dari partai politik, Bobi Surya memiliki 74 dari 100 kursi di DPRD Sumatera Utara.
Sementara itu, pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala diusung 6 partai politik, yakni PDI Perjuangan, Hanura, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Umat, dan PKN. Pasangan ini didukung 26 dari 100 kursi di DPRD Sumatera Utara. Lalu, bagaimana kekuatan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini bertarung di Pilkada Sumut? Menurut analis politik Karim Suryadi, keduanya memiliki kekuatan dan karakter masing-masing. Bobi Nasution didukung oleh banyak partai dan juga didukung oleh Joko Widodo. Sementara Edi Rahmayadi juga tak bisa dianggap remeh. Statusnya sebagai petahana tentu memiliki kekuatan dan basis pemilih yang kuat. Basis yang berbeda antara Edi Rahmayadi dengan Bobi Nasution. Saya lebih melihat Bobi itu kan sebagai pendatang baru yang punya kekuatan politik lebih sebagai rembulan yang mendapatkan pancaran kekuatan politik Jokowi gitu ya. Nah, apabila sinar yang dipancarkan oleh Jokowi meredup, saya yakin dia juga akan meredup. Tidak hanya dengan Edi Rahmayadi yang punya kekuatan binar politiknya sendiri. Jadi menurut saya kekuatan politik Bobi Nasution itu sangat temporal dan akan sangat bergantung kepada bagaimana pasokan kekuatan dukungan dari Jokowi. Jadi menurut saya preferensinya bergantung kepada apakah dia akan menyukai Jokowi ada di sana atau masyarakat akan menolak fotokopinya Jokowi di Sumatera Utara. Saat ini baik Bobi maupun Edi Rahmayadi bersama pasangannya masing-masing tengah gencar melakukan kampanye untuk meraih simpati warga. Beragam program dan janji-janji politik diumbar demi memenangkan dan menjadi orang nomor 1 di Sumatera Utara. Tim TV One mengabarkan. Puluhan aparatur sipil negara ASN jajaran pemerintah Aceh mengikuti apel dan penandatanganan ikrar netralitas pada Pilkada tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan fungsi sebagai pelayan publik. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengingatkan para pejabat di setiap instansi untuk tidak menyalahgunakan jabatannya dalam politik praktis di pilkada yang akan datang. Dalam kesempatan ini, penjabat Gubernur Aceh Safrizal menegaskan akan menindak tegas apabila jajarannya terlibat dalam politik praktis, seperti sanksi pemecatan hingga pencopotan dari jabatan. Para ASN menjadi ingat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh ASN sepanjang pilkada ini berlangsung. Bagaimana bila ada ASN yang tidak netral? Ya, nah kalau ada yang mengadukan ASN yang tidak netral, nanti diproses oleh Panwasli Aceh. Panwasli Aceh akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Kalau dia provinsi, dan kalau dia kabupaten kota. Nanti kita lihat pasal yang dilanggarnya, lalu kita minta persetujuan atau rekomendasi Menpan atau BKN, kemudian keluar rekomendasi kepada kepala daerah, kemudian dijatuhkan hukuman berdasarkan berat ringan pelanggaran yang sudah dilakukan. Himbauan untuk para ASN supaya netral dia. Yang paling berat diberhentikan dari PNS. Ya. Usai pembacaan ikrar, para ASN menandatangani integritas ASN yang dimulai oleh PLH Sekda Aceh Azwardi yang diikuti oleh para asisten Sekda, staf ahli, dan para kepala SKPA pemerintah Aceh serta kepala biro di lingkungan Sekda Aceh. Dari Banda Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan.